Oke, kembali lagi guys di cuk temen kita Eli. Apa kabar kalian semua guys? Sebenernya gue udah ngerekam 5 menit tapi pakai aplikasi tapi nggak bisa di share. Harus bayar dulu 500.000 lifetime. Sekali bayar udah males banget. Oke, jadi gue bikin lagi yang baru ya. Gak apa-apa. Biasa gue sekarang barusan habis mukbang, habis makan siang ya, secara internetnya nih muncul sana. Secara gue habis puasa 24 jam guys. Puasa 24 jam untuk apa bang? Untuk mendapatkan diri pada yang di atas? Enggak juga sih, puasa untuk kesehatan aja. Kalau mendapatkan diri yang di atas tuh ya harus sih tiap hari ya. Dan bukan untuk menurunkan berat badan, karena banyak banget orang-orang tuh ya puasa diet itu untuk menurunkan berat badan. Kalau gue enggak, pengen sehat aja gitu. Secara menurut pengalaman orang-orang, kalau sama orang tidak gemuk itu sehat. Jadi banyak orang-orang tua zaman dulu ya, mungkin karena keterbatasan gizi juga, duitnya nggak ada. Kalau orang gemuk tuh ya sehat, orang kurus gizi buruk, susah gemuk kurus, salah. Terus orang kurus asupan kalorinya dikit, asupan lemaknya dikit ya, kinerja tubuhnya lebih bagus karena kurus. Orang gemuk kan lemak semua isinya, berat. Nah gue tuh sebenarnya hari ini tuh di video kali ini gue merayakan keberhasilan gue puasa 24 jam. Selama bertahun-tahun gue gak pernah puasa kayak gitu. Terakhir yang gue lakuin tahun berapa ya, udah lama banget itu. Gue masih di Bluebird tuh. Waktu merit aja 2012 gue gendut. Gue punya anak, iya Tiani umur setahun, berarti 2013 tuh gue udah kurus. 2013 gue kurus, berarti 2015 gue udah mulai gendut lagi tuh. Berarti taruhlah 2016, sekarang 2024, hampir 10 tahun, 8 tahun gue gak pernah puasa 24 jam. Bukan puasa Daud ya. Kalau puasa Daud kan hari ini puasa, besok puasa. Hari ini puasa, besok libur, besok lagi puasa tiap hari. Dan itu tidak, dan puasa Daud tidak 24 jam biasanya, karena ada sahur jam 4 biasa kayak orang puasa biasa ya. Buka batalinnya jam 6 sore pas maghrib. Sebenarnya bebas ya. Cuman ya orang banyak yang dilakukan seperti itu. Kalau puasa 24 jam itu sebenarnya tergolongnya kayak diet OCD lah, diet Deddy Corbuzier kayak gitu. Jendela makannya cuma ya jam 12 siang aja. Gue ada paketan lagi nih, bentar ya guys. Oke, kembali lagi. Jadi bukan paket, ternyata orang ngambil laundryan guys. Aduh, gue baru berasa kenyang nih. Barusan gue sama orang laundry ngobrol lama ya, laundry jemputan sih, ngobrol lama. Jadi ada bahan pembicaraan baru nih. Tapi enggak, gue pengen ngomongin pencapaian gue hari ini aja. Baru hari pertama ya, lagu banget udah langsung bikin konten ya, nggak apa-apa. Buat semangat diri sendiri aja guys. Puasa 24 jam gak mudah biasanya, karena gue pagi tuh nyemil makan roti lah, makan apa. Nah, ini kan nggak sama sekali, gue cuma modal minum kopi pahit doang sama air putih dari kemarin siang sampai ketemu hari ini siang lagi, baru makan lagi. Nah entah besok buat apa enggak, gue nggak tahu. Yang pasti ya gue coba terus. Kalau gagal kayak dulu, kalau gagal ngulang lagi, kalau gagal ngulang lagi.
gue ceritain dulu waktu gue pertama kali nyoba puasa 24 jam. Nyoba puasa 24 jam seperti apa nggak kuat guys, karena nyupir ya, bawa taksi. Godaan terberat ketika pulang bawa duit setoran taksi ke kantor. Habis dari kantor udah tuh gak bisa langsung tidur, nongkrong sama temen-temen di kantin. Nah ya wis, ngeliat yang punya kantinnya lagi goreng lele, ya wis sambalnya melecet, resep banget sambalnya. Udah nggak mau makan malamnya. Tadi kamu habis wawancara Romri, Nggak wawancara, ngobrol bentar kayak gitu guys. Jadi nggak mau malamnya makan. Nah itu gue gagal puasa 24 jam, gagal. Wah ntar aja lah, jadi gue puasa biasa aja, puasa diet biasa ya, yang jendela makannya 6 jam, 8 jam gitu. Jadi jam 12 siang makan, ntar makan lagi jam 8 malam terakhir. Kan pulang kerja, makan lagi. Dari situ proses, ternyata nggak bisa langsung. Kayak ini gue gak nih langsung nih berhasil, atau besok berhasil atau enggak. Kayak dulu tuh nggak bisa langsung. Yang jendela makan 8 jam aja nggak bisa langsung, karena paginya kadang-kadang ngopi, ditawarin makan sama penumpang, ya mau nggak mau ya gue terima, ya namanya berkat ya, harus diterima. Tadi makan di depan dia yang ngasih. Jadi misalnya waktu ya jadinya kebiasaan guys, pagi nggak makan biasa ya. Jadinya ngopi pun males. Saya ngopi kan harus turun dulu ke warung. Masa nongkrong di warung cuma ngopi doang 3.000 dulu zamannya kopi masih 2.000 sama 3.000 ya. Kopi cuma 3.000 doang, nggak beli gorengan gitu kan, nggak enak. Waktu itu rokok juga jadi males, karena gue di dalam mobil terus ya, udah ngantri penumpang, pegel, ngantuk, ya tidur di mobil. Keluar dari mobil udah males, begitu bangun cuci muka, order bunyi, kerja lagi. Sampai ngerokok sempat berhenti hampir setahun lebih ya waktu itu. Nah sekarang gue puasanya rokok masih, ngopi masih, tapi ngopi tidak pakai gula, karena gue umur udah 40, hampir 45 ya. Jadi gue benar-benar hindari gula, karena makan masih pakai nasi putih kan mengandung gula. Terus masakan Jawa udah masih pakai gula, jadi ya gulanya ambil dari situ aja. Jadi nggak perlu gula yang ada di kopi, gula pasir kan, itu kalorinya gede banget tuh. Nah entah gimana besok, apa kuat apa nggak, kita lihat aja. Jadi pokoknya intinya sih, tujuannya bukan untuk menurunkan berat badan. Kalau misalnya puasa olahraga untuk nurunin berat badan, nggak turun. Biasa kalau sama orang puasa sama olahraga untuk nurunin berat badan kan pasti nggak jauh-jauh dari timbangan tuh. 2 hari timbang ya. Karena gue udah pengalaman ya dulunya ya. Karena gue dulunya udah pengalaman, ketika puasa atau diet dan olahraga itu bukan untuk tujuan menurunkan berat badan, bukan untuk tujuan untuk kurus, tapi tujuan untuk kesehatan. Karena waktu itu gue cuma tidur tiap hari itu 5 jam 4 jam guys ya, nggak bisa lebih dari 6 jam, maksimal 6 jam. Karena 6 jam juga putus-putus, tidur dulu 4 jam, bangun ada orderan, ambil bandara, habis sampai bandara tidur lagi 2 jam, jadi putus-putus 4 jam dan 2 jam tidur. Sama sekarang juga karena kebiasaan kayak gitu ya, jadi putus-putus, tidur 3 jam dulu, bangun lagi, tertidur lagi 3 jam, total 6 jam ya. Jadi kemarin sih ngobrol-ngobrol sama yang punya tempat fitness, juga sama pengen
ototnya supaya cepat kebentuk tuh tidur tuh sehari harus minimal 7 jam. Memang sih kata dokter tuh sekurang-kurangnya 6 jam tidur ya. Menurut ahli kesehatan sekurang-kurangnya 6 jam tidur. Karena gue dulu supir sering konsultasi sama dokter, jadi ada konsultasi sama dokter seminggu sekali gratis ya, tiap hari Jumat atau Sabtu kalau nggak salah. Pasti nanyain gue tuh pertama kali tidur sama air putih gimana pak? Bagus pak, bagus dok. Terus tidurnya gimana? Tidur 6 jam pak, 6 jam dok. Bagus, jadi dokter minta tidur 6 jam, supir 6 jam, wajib 6 jam tidur. Kalau ngantuk di jalan jangan ambil order, dokter bilang gitu guys. Ini gue agak ngantuk nih, mukbangnya mau banyak sih ngantuk, tapi gue usahain gak tidur ya. Nah terus habis itu ya karena gue punya pengalaman banyak, masa lalu pernah nurunin berat badan sampai 30 kilo lebih ya, walaupun emang waktunya panjang 8 bulan lah. Bisa 8 bulan gue nggak berasa karena gue tidak bertujuan untuk menurunkan berat badan gue emang banyak dulu, hampir cepet guys berat badan gue. Wah parah banget, hampir obesitas ya. Nah dari situ aku pengen sehat lah, yang penting gue olahraga ya kan. Ketika gue pertama kali nyobain olahraga belum puasa tuh, seger ya, fresh. Nah terus abis itu gue nemuin diet OCD-nya Deddy Corbuzier waktu itu kan. Nyoba jendela 8 jam, jendela makan 6 jam, enak juga ya, badan jadi enteng lama-lama. Gak berasa ya itu 4 bulan pertama itu gue hampir 20 kilo turun. Ada satu temen yang gak pernah ketemu gue selama 6 bulan berturut-turut ya, karena dia shiftnya malam, kerjanya malam, gue kerjanya pagi. Gak pernah ketemu tuh ya. Gue pulang dia berangkat ya, dia pulang gue berangkat. Harusnya ketemu ya di kantor ya, di pool, tapi gak pernah ketemu. Suatu saat ketemu sama gue, udah 5 bulan, udah hampir 6 bulan. Waktu itu gue udah menjalankan puasa 24 jam dan diet OCD ya, barengan olahraga yang nge-gym. Itu sudah berjalan 7 bulan lah ya, sudah berjalan 7 bulan. Itu gue hampir 8 bulan, hampir 30 kilo lebih tuh. Ketemu setelah 5 bulan guys. Jadi ceritanya waktu itu pagi, nah ketemunya pagi, dia masih ngalong. Gue berangkat pagi-pagi jam 7 ya, jam 7 itu dia tuh baru pulang narik gue berangkat. Lu Chris gitu, padahal lu habis sakit ya. Salaman sama gue, terus gue sih ngobrol dulu, ngopi. Gue bela-belain terlambat ngambil CEO ya, surat izin operasi ya. Gue bela-belain ngobrol, jadi terlambat CEO-nya ngambil CEO, jadi gak dapet order waktu itu. Nah yang penting gue ketemu temen lama 5 bulan gak ketemu. Habis itu ketemu gue, kaget badan gue habis, sangka gue habis sakit. Aneh ya, jadi gini, orang dari berat badan kegemukan terus langsung kurus dan ketemu sama orang dibilang sakit tuh bingung guys. Karena muka gue dibilang sakit tuh bingung guys, karena muka gue tuh fresh. Pertama itu muka gue fresh dan tampak lebih muda pastinya. Waktu itu sempet gue ketemu tuh rambut gue disemir tuh hitam semua, jadi fresh banget. Jadi aneh, dia antara ngomong lu habis sakit ya kayaknya, bingung gitu loh, sakit beneran kan. Ya gue senyum-senyum aja ya, gue gak mau pamerin, gue gak mau pamer kalau gue habis diet olahraga. Jadi gue diem aja, senyum-senyum aja gimana, kopi dibayarin sampai guys, disuruh makan gue, itu kopi bayarin ya, biar sama dia. Akhirnya ya WA nama, jadi sering ketemu sama gue. Akhirnya gue cerita gue diet sama olahraga. Habis sakit. Oke teman-teman ya, udah 10 menit lebih udah berlalu. Jadi buat teman-teman yang pengen nyobain diet, pengen nyobain investasi kesehatan,
jangan tujuan untuk turun berat badan itu ntar nimbang terus, ntar ngaca terus, nggak bakal turun bener. Jadi tujuannya untuk kesehatan ini gue sehat, seger, dilihat orang fresh gitu. Ya, nggak pernah sakit intinya. Ya bukan maksudnya nggak siap-siap untuk saya, tapi kalau sama orang olahraga dan orang puasa itu dijamin sakit tuh, penyakit tuh menjauh guys, karena kita tuh tubuhnya kebakar terus ya, olahraga ngebakar kalori, udah gitu puasa. Nah gue ambil contoh nih ya, gue kasih contoh ya, ibaratnya gini, kita pernah ngerasain lapar ya, kita pernah ngerasain lapar dan kita tuh nggak punya makanan, dan bukan nggak punya makanan, jadi kita lagi lapar tapi kita masih kerja, apalagi kalau di jalan nih pasti marah-marah terus bawaannya, disalip dikit, aduh langsung keluarin kata-kata kasar. Ibaratnya gini guys, jadi kalau sama kita lapar ya sih perut kita panas dan biasanya pasti tuh keringetan. Kenapa coba bisa kayak gitu? Tubuh kita nyari bahan makanan, tubuh kita nyari bahan makanan dari energi kita, dari tubuh kita sendiri. Jadi tubuh tuh makan tubuh kita sendiri loh guys, intinya gitu ya. Jadi kalau sama kita makan terus ya tubuh kita karena akan gemuk ya, numpuk. Kalau sama kita jarang makan, puasa sama olahraga nih, udah puasa 24 jam, tubuhnya makan tubuh sendiri, tubuhnya nih nyari asupan makanan sendiri. Dari mana ya? Dari lemak, sisa-sisa lemak kita, makanya dari makannya itu dari lemak kita guys. Makanya kita bisa turun berat badan gara-gara kita makannya dikit dan durasi makannya tuh panjang. Jangka waktu dari makan satu ke makan duanya tuh lama. Nah itu tubuh tuh memakan tubuhnya sendiri. Apalagi kalau sama itu baru olahraga, lemak yang ada nih kebakar sama tubuh kita. Jadi tubuh kita itu kebakar terus guys. Apa sih namanya? Fire burn. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga membantu buat teman-teman yang lagi mau investasi kesehatan ya, bukan untuk kurus, bukan berat badan, bukan untuk turunin berat badan, dan bukan untuk ngejar six pack. Cuma aja ngejar six pack temenan, pakawaknya durung garing percuma ngejar six pack. Orang bakal six pack karena kita harus pernah ngerasain. Pengen six pack ya mesti puasa dulu, sehat dulu, baru ngejar six pack gitu guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Teman kita ini.